Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi cerita dunia gaib pergaiban. Kemarin itu baru sampai istilahnya ada alam nasut dan alam jabarut ya. Jadi orang yang punya perjanjian dengan makhluk dari alam jabarut yang meninggal ya lahiriah katanya, mungkin menurut manusia, penglihatan manusia orang itu meninggal, tapi ternyata sebenarnya mampir dulu di alam jabarut. Di alam jabarut ini bisa disebutkan alam para siluman, alam pakayangan gitu. Dulu di zaman Nabi Sulaiman pernah Nabi Sulaiman mengutus raja jin, tapi di kerajaan Nabi Sulaiman itu bangsa jin ini jadi panglimanya gitu, panglima Sakar bangsa jin tuh, yang disuruh apa istilahnya menyerang kerajaan apa alam Jabarut ini, kayangan gitu, alam para siluman, para dewa gitu. Nah mengutus panglimanya gitu, panglima Sakar ini dari bangsa jin untuk menyerang gitu, ditugaskan oleh Nabi Sulaiman. Tapi yang terjadi justru panglima Sakar ini, panglima jin ini bisa dikendalikan oleh pasukannya para dewa gitu. Para dewa itu manusia yang berada di alam, bisa jadi pejabat kan di alam Jabarutnya, di alam silumannya jadi pejabat gitu. Karena di alam Jabarut juga di kayangan itu ada raja-raja, ada para dewa, ada batara gitu levelnya. Jadi manusia yang sakti di dunia bisa jadi di alam Jabarut tuh jadi seorang dewa gitu kekuatannya. Nah zaman Nabi Sulaiman itu jin Sakar ya ditugasi untuk istilahnya menyerang gitu, menghancurkan. Tapi ternyata malah jin Sakar ini bisa ditaklukkan. Karena memang levelnya manusia yang berada di alam siluman dengan bangsa jin sendiri, sakti apapun gelaran raja bangsa jin, tetap kekuatannya kalah. Kekuatannya tetap kalah sama bangsa manusia yang ada di alam gaib itu, yang jadi siluman. Atau kalau jadi pejabat mungkin jadi seorang batara atau dewa itu bisa mengalahkan bangsa jin. Walaupun sesakti gimana bangsa jin, bisa kalah. Itu Panglima Sakar juga kan kurang kuat gimana gitu di kerajaan Nabi Sulaiman. Tapi begitu suruh berhadapan menyerang ke istilahnya ke tempat istana para dewa, istilahnya suruh menghancurkan, malah jin Sakar ini ditaklukkan. Akhirnya jin Sakar ini malah disuruh mencuri cincinnya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman, cincinnya Nabi Sulaiman itu dicuri oleh panglimanya sendiri. Yang tadinya taklukan Nabi Sulaiman, begitu masuk ke alam Jabarut, karena dari alam Jabarut yang tingkat khayangan itu lebih tinggi posisinya. Jadi ke alam apa para dewa gitu. Justru panglima ini bisa ditaklukkan karena kekuatannya gitu. Akhirnya tunduk, disuruhlah mencuri cincin Nabi Sulaiman. Nah, cincin Nabi Sulaiman itu dicuri oleh jin Sakar ini. Tapi katanya terjatuh di lautan. Jadi barangnya jatuh di lautan sampai sekarang seolah ya hilang gitu. Tapi setelah hilangnya cincin Nabi Sulaiman itu kan Nabi Sulaiman sendiri jatuh sakit. Jatuh sakit yang tadinya seolah karena mungkin batin seorang manusia lah namanya, pasti agak tergelincir gitu. Jadi ada tatagenan dengan cincin itu. Begitu hilang, merasa kehilangan, sakit akhirnya. Entah sakit pikiran, entah kenapa, yang tadinya istilahnya seperti kita punya HP ya harga mahal, istilahnya begitu hilang kan pasti ada perasaan ya mungkin secara ini bersedih lah, istilah kehilangan gitu.
Cuma kalau Nabi Sulaiman kan cepat-cepat sadar setelah cincinnya hilang, para jin tidak bisa dikendalikan lagi, akhirnya munajat. Jadi munajat mengandalkan ketauhidan tadi. Yang tadinya bergantung ke mustika, cincin, begitu hilang, ya merasa kehilangan gimana gitu, orang yang kehilangan yang barang yang dipusti-pusti istilahnya. Nabi Sulaiman ngalamin seperti itu, jiwanya tergoncang, akhirnya jatuh sakit gitu. Karena semua si pasukan gaibnya bangsa jin itu tidak bisa diperintah gitu oleh Nabi Sulaiman. Karena kalau kita di presiden dulu mungkin ada tongkat komando gitu lah istilahnya, kalau presiden ada tongkat komando, ini hilang, nggak ada cincin komando istilahnya Nabi Sulaiman. Tapi itu enggak dimiliki oleh bangsa jin, tapi itu menjatuh ke alam, kembali lagi ke alam, ke laut jatuhnya. Entah kembali lagi dirawat sama siapalah sekarang. Cuma sebenarnya kalau mau minta, kalau dengan kekuatan Allah bisa aja kita tuh misalnya ngambil walaupun sudah ada di alam. Bisa jadi dikuasai oleh malaikat, dijaga gitu. Supaya tidak dimiliki oleh orang yang jiwanya serakah, kan bisa aja. Kalau cincin kita pegang, kita bisa mengendalikan bangsa jin, karena dulu tunduk ke Nabi Sulaiman, terus kita pakai cincin itu, akhirnya tunduk ke kita. Terus disalahgunakan, kan bisa aja terjadi seperti itu kalau manusia kan. Setingkat Nabi aja, misalnya yang dimaksum gitu ya kan, jadi nggak mungkin berbuat dosa. Tapi kalau sepemahaman saya berbeda juga sebenarnya tentang hal maksum. Jadi bukan dijaga sama sekali tidak ada peluang untuk berbuat jahat. Ada. Cuma kita diberi maksum itu diberi kekuatan untuk menahannya gitu, untuk tidak menjalankan. Seperti terjadinya kasus ke Nabi Yusuf. Kan peluang tuh ada dengan si Zulaikha sudah mengunci kamar-kamar itu di kerajaan di Mesir itu. Ada peluang. Cuma Nabi Yusuf sendiri kuat bertahannya, jiwanya tuh nggak mau melaksanakan hawa nafsunya istilahnya. Nah itu yang disebut maksum, bukan berarti sama sekali dijauhkan gitu. Tidak pernah berbuat jahat, berbuat jelek istilahnya, berbuat dosa karena memang nggak ada peluang. Kalau ini ada peluang mah, udah berdekatan istilahnya. Cuma di situ Nabi itu diberi kekuatan untuk melawannya hawa nafsu itu, dorongan hawa nafsunya gitu. Jadi itulah yang pengertian maksum itu, bukan berarti sama sekali tidak berdekatan dengan kemaksiatan, itu tetap hampir dekat. Contoh kedua, baginda Nabi Muhammad SAW begitu ditinggal meninggal oleh Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah Al-Kubro. Kan keadaan ekonomi benar-benar baginda Rasul itu benar-benar lagi jatuh. Akhirnya pembesar-pembesar tokoh-tokoh Quraisy itu mendatangi Nabi Muhammad SAW ini, istilahnya dengan sogokan, dengan perempuan yang cantik, tinggal milih misalnya, kekayaan yang banyak, itu godaan langsung diterima misalnya tawarannya oleh baginda Nabi. Asal dengan syarat kalau istri tinggal milih, harta ini kekayaan mau apa, kamu mau kebun luasnya di mana, tinggal ngomong aja, yang penting dakwah jangan diteruskan istilahnya, misi ke rasulannya. Itu sampai ke situ. Tapi Nabi kan dimaksum itu kekuatan jiwanya untuk kekeh gitu, tidak tergoda oleh rayuan tentang wanita dan harta itu. Pada kondisi baginda Nabi itu lagi benar-benar lagi sedih, ekonominya ya udah hancur-hancuran. Karena waktu Sayyidatina Khadijah Kubro meninggal itu sampai istilahnya buat kain kapan aja nggak ada istilahnya. Yang dipinta sorbannya gitu, sorban baginda Nabi. Karena pakaian yang dipakai oleh
Bunda Khadijah itu sampai ada tambalan 80 tambalan saking compang-campingnya sebenarnya. Keadaan sampai merat-merat gitu. Padahal dulunya itu seorang bangsawan kan. 2/3 kekayaan orang Mekah itu dimiliki oleh Sayyidatina Khadijah Kubro. Tapi begitu misalnya buat perjuangan karena banyak membebaskan orang kan, tadi dulu itu zaman budak belian istilahnya kan, banyak budak-budak yang dimiliki orang akhirnya harus ditebus itu kekayaan buat nebus itu, terus membeli pakaian segala macam keperluan yang telah dimerdekakan itu buat makanannya, seolah karena tadinya bekerja punya majikan sendiri sekarang seolah dibebaskan oleh Nabi. Nah ini harta kekayaan Bunda Khadijah itu terus istilahnya disalurkan bantuan terus demi istilahnya umatnya, demi sahabat-sahabatnya itu dalam perjuangan Islam sampai habis gitu. Nah keadaan lagi miskin, merat-merat keadaan ekonomi sudah ini, keadaan sedih, ditinggal meninggal istilahnya oleh istri tercintanya. Tawaran banyak itu yang datang. Istri tinggal milih istilahnya waktu ditawarin oleh kaum Quraisy, bangsawan Quraisy menawarkan perempuan tinggal mana asal dia mau istilahnya, Muhammad mau katanya. Terus kekayaan pengen apa saya akan berikan kata bangsawan Quraisy itu. Itu godaan langsung dihadapi oleh Nabi. Jadi godaan tuh ada, cuma Nabi sendiri kuat menahan bujukan rayuan hawa dunia itu kan. Tidak tergoda, akhirnya istilahnya harus berhenti dakwah, menerima kan enggak. Jadi godaan itu Nabi dimaksud bukan tidak ada godaan ada. Cuma jiwa Nabi, seorang Nabi yang dimaksud itu kuat untuk menahan, mengendalikan hawa nafsunya, tidak tergiur istilahnya. Godaan bisa terus ada gitu. Jadi bukan berarti dijauhkan gitu, bukan berjauhkan dari perbuatan dosa gitu, bukan. Ada, kalau nggak kuat iman mungkin ya udah banyak nabi yang tergelincir, karena yang dimaksud itu kekuatan keimanannya untuk mengendalikan nafsu, mengekang hawa nafsu ini yang diberi kelebihan oleh Allah untuk bisa mengendalikan gitu. Itu seorang nabi yang dimaksud maksudnya gitu. Nah kembali lagi ke, jadi bahwa dulu zaman Nabi Sulaiman ini pernah setelah menyuruh jin sakar itu suruh menghancurkan, suruh menyerbu lah selain kekayangan ke para dewa gitu. Para dewa kan manusia setengah jin gitu, itu sebutnya jadi para dewa itu yang kekuatannya bisa tinggal di alam gaib. Pernah diserbu lah, diinstruksikan oleh Nabi Sulaiman. Tapi malah berbalik gitu, karena kekuatannya lebih sakti penguasa hayangan ini gitu. Begitu kembali malah nyurinya cincin Nabi Sulaiman sendiri jatuh sakit, kehilangan itu, akhirnya kembali lagi ke kesadaran, jadi taqarrub ilallah lagi terus munajat. Nah kekuatannya sudah muncul lagi, akhirnya pernah dibuat ngancurin itu tanpa kekuatan pasukan jin. Jadi alam kayangan ini pernah dihancurkan, diserbu kekuatan batinnya Nabi Sulaiman. Jadi pernah murat-marit juga. Nah di abad sekarang saya yakin bisa dihancurkan, karena alam kayangan itu, alam siluman itu bisa dihancurkan, bisa kita serbu gitu ibaratnya. Bisa kita serbu dengan kekuatan iman. Kalau kita udah tauhid ke Allah, pasukannya udah malaikat, bukan ngandelin jin lagi. Kan malaikat lebih tinggi dari para siluman itu, para dewa itu. Walaupun di situ ada Batara Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, ujung-ujungnya kan ternyata itu putranya Nabi Sis yang jadi siluman itu, yang cikal bakalnya kan ada Sayyid Anwar gitu. Yang satu manusia, yang satu setengah jin gitu. Karena Ijajil ikut andil di situ untuk supaya ada turunan dari Nabi Sis tapi dari bangsa jin ya.
Nah sekarang ini, jadi manusia setengah jin ini yang disebut siluman atau kita bangsa manusia yang hidup dalam kajinan itu yaitu bangsa siluman disebut. Nah alam ini bisa dihancurkan sebenarnya, bisa dihancurkan, kita serbu gitu dengan kekuatan batin bisa. Cuma mungkin nanti kalau saatnya. Tapi pernah nih cerita sedikit tentang pengalaman pribadi saya ya. Saya pernah ngobrol itu melalui ngerasuk gitu ya. Karena dulu itu pernah soal tahun 90-an. Ada seorang guru aliran Pancasona, aliran ilmu Pancasona gitu. Jadi seolah ngajak saya tuh masuk ke perguruan ilmu itu gitu, suruh mempelajarinya. Jadi beliau itu seolah ya suruh gini dulu tangannya gitu, jadi ke atas. Beliau kan gitu langsung sambil ada yang dibaca-baca. Tapi dalam kalimatnya itu selain memanggil kekuatan Pancasona, minta barokah karomat kekuatannya Syekh Abdul Qadir. Nah begitu diucapkan Syekh Abdul Qadir nama itu, langsung di jalan di diri saya itu ada yang bergerak karena memang saya istilahnya bisa dikatakan saya menguasai ilmu kewaliannya Syekh Sultan. Makanya bisa tempur berhadapan penguasa gunung-gunung bangsa jin gitu. Karena di diri saya menguasai itu gitu. Nah setelah itu langsung bergerak, akhirnya ada perlawanan gitu. Ternyata itu langsung kerasukan yang istilahnya eyangnya gitu, eyang Pancasona begitu masuk, katanya kok ini mau ngelawan katanya. Akhirnya eyang itu duduk sambil pancah kaki lah istilahnya. Dah sebenarnya kamu ini siapa? Jadi eyang nanya ke saya. Jadi saya jawab dengan spontan saya yang menguasai ilmunya Syekh Abdul Qadir. Nah begitu langsung. Oh kalau begitu mah yang tiba hula dari dulu yang tuh mencari ilmu yang sejatinya siapa yang punya gitu ilmu kewaliannya saya Sultan. Karena kebanyakan sekarang tuh tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah gitu, Qadiriyahnya kan Syekh Abdul Qadir. Tapi dari sekian belas juta, mungkin puluh juta atau ratus juta ini Iwan Torikoh Qadiriyah di dunia itu. Enggak semua dikasih di beat atau ditawajuh lagi oleh Syekh Sultan untuk menguasai ilmunya, ilmu kewalian Syekh Sultan. Jadi kalau kita lulus di torikohnya dari jikir-jikirnya napi isbat ismudat udah beres, kalau ada yang terpilih beliau tuh langsung datang. Jadi kita itu bakal ditawajuh lagi oleh Syekh Sultan langsung, nggak ada perantara lagi. Nah setelah ditawajuh itu berarti orang itu benar layak untuk menerima. Itu yang pertama nerima di zaman mungkin tahun 1900-an awal lah mungkin ya. Karena kakek guru itu meninggal tahun 82 dulu. Jadi sebelum itu justru kakek guru tidak punya ilmu itu. Tapi anaknya bisa didatangi langsung oleh Syekh Sultan. Akhirnya diijazahkan lah ilmu kewalian Syekh Sultan. Yang disebutnya Hairun Bahir. Jadi ada ilmu setrum sigaret, ada ilmu Hairun Bahir. Ada dua kekuatan ini. Ini yang tingkat pertama saja. Makanya saya ngobrol dengan Eyang Pancasona itu. Saya itu lagi mencari guru. Isinya Tapa di Galunggung itu dari tahun 1600 beliau itu. Setelah mengalahkan Dewata Cengkar, perang. Karena beliau itu ada sangkut paut dengan Ibu Ratu gitu. Makanya saya itu seolah kenal betul sama keadaan Laut Kidul gitu terus di Galunggung karena saya ketemu langsung ngobrol sama yang itu gitu yang pernah menaklukkan karena di gaib juga ada peperangan selalu ada penguasa daratan alas purwo istilahnya kalau yang berlawanan bertolak belakang dengan penguasa Laut Kidul itu ada peperangan zaman dulu sekali mungkin sebelum tahun Saka gitu ya ada Aji Saka namanya pernah melawan Dewata Cengkar itu kekuatan bangsa gaib kerajaan bangsa gaib juga gitu. Jadi istilahnya penghuni Pulau Jawa yang pertama itu ya kalau Aji Saka kan datang dari luar gitu
jadi pendatang lah istilahnya. Nah, melawan kekuatan ini yang disebut Dewata Cengkar. Dia tuh kalah, udah bisa ngalahin gitu Dewata Cengkar. Cuma kan kalau Aji Saka ini manusia ya tetap meninggal. Kalau ini kan masih ada Dewata Cengkar ini. Nah, terjadi peperangan tahun 1600, perang gaib itu. Jadi Dewata Cengkar perang lagi sama Laut Kidul. Cuma yang mengalahkan Dewata Cengkar ini bukan Ibu Ratu langsung, tapi menyuruh mantunya. Jadi mantunya itu ada gelaran yang punya ilmu itu Pancasona, Pancar Tunggal, itu nama ilmu dari orang ini yang mantu Ibu Ratu Kidul. Jadi setelah mengalahkan Dewata Cengkar, disuruh ibu gitu, suruh tapa di Galunggung, Eyang ini. Tapi saya panggilnya yang Pancasona. Ya nama aslinya ada gitu, bukan nama asli. Pancasona itu nama gelaran ilmu, bukan nama asli beliau gitu. Nah, yang ini disuruh mencari kesejatiannya, ilmunya Syekh Sultan. Jadi dulu juga ada bangsa gaib udah mengenal Syekh Sultan, udah tahu gitu. Ada kekuatan wali kutub Gauts gitu yang tertinggi di kewalian itu. Maka beliau tuh yang Pancasona itu disuruh tapa. Jadi untuk di alam gaib juga mencari siapa pemegang ilmu Syekh Sultan gitu. Dari tahun 1600 itu. Nah, ketemu sama saya bentrok waktu mau istilahnya tadinya mau ngisi, ternyata di saya ada yang keluar gitu, muncul. Jadi kayak mau perang gitu, mau berantem gitu. Akhirnya yang itu seperti kayak ngejeblak lah istilahnya, kayak ada pantulan ke dia, akhirnya langsung duduk. Nah, disitulah beliau tuh pancakaki, bahwa beliau yang Pancasona ini menguasai ilmu 36 tingkatan. Kata saya menguasai 40 wilayah kata saya. Sampai di situ, oh kalau gitu mah anjeun nyekal nu aslina ilmu Syekh Sultan teh. Nah, dari situlah jadi kata beliau bahwa beliau itu lagi mencari kesejatiannya ilmu kewalian Syekh Sultan, ternyata baru ketemu dengan saya, akhirnya tunduk. Jadi sampai sekarang yang Pancasona mengakui saya itu sebagai pemegang asli gitu. Walaupun usianya beliau lebih dulu kan, tahun 1600-an. Sekarang masih soalnya masih tapa, begitu tahu bahwa ternyata ilmu Syekh Sultan sudah turun gitu ya, ke pertama kan ke Aki Guru gitu. Terus ke guru saya, ke saya gitu. Jadi udah 3 generasi. Tiga ya, kurun waktu gitu di silsilah. Ya ke saya betul. Nah, yang Pancasona ini ketemu dengan saya langsung. Pencaki, jadi udah tahu. Nah, beliau bilang, jadi beliau juga soalnya tadinya manusia berangkat ke alam gaib kan, selama dari 1600 tuh istilahnya tapa-tapa terus di sono gitu, istilahnya mencari kekuatan. Di sana tuh nggak ada yang pegang. Di alam para siluman, alam Jabarut, di alam Kayangan tuh nggak ada yang punya ilmu ini gitu. Ya, kewaliannya Syekh Sultan nggak ada. Dia begitu ketemu sama saya tuh seolah beliau tuh senang gitu, ternyata udah ada yang pegang gitu. Yang tadinya itu ilmu benar-benar diharapkan untuk dikuasai oleh beliau. Terus saya tanya, kenapa beliau menginginkan ilmu itu? Ternyata beliau cerita bahwa di akhir zaman, para yang sekarang berada di alam siluman, misalnya di alam kayangan itu sebenarnya nanti juga bakal turun untuk mewariskan ilmu-ilmunya hasil berguru, bukan cuma di dunia, di alam dohir, tapi di alam gaib juga dia tuh mencari gitu. Jadi siapa tahu mungkin sudah orangnya yang menguasai ilmu ini sudah pada silem misalnya, adanya di alam Jabarut misalnya. Akhirnya beliau tuh ya silem juga mencari, tapi ternyata nggak ada. Sampai beliau juga bilang, walaupun kadarnya beda 4 tingkat, ini satu tingkat kekuatannya ibaratnya antara langit ketiga sama langit ketujuh istilahnya bedanya. Jadi ada gerbang-gerbang gaib, hijab-hijab gaib lagi. Makanya beliau itu mengakui beda 4 juga udah berat gitu. Makanya langsung tunduk beliau itu. Ya cuma cerita gitu bahwa akhir zaman yang kabeh gitu akan turun mencari wadah nitis lah istilahnya. Karena udah waktunya, kalau beliau tuh udah akhir di sana tetap akan meninggal gitu. Kalau sekarang soalnya masih ada, masih jalan-jalan, tapi akhir zaman katanya, mungkin itu detik-detik akhir kalau beliau benar-benar meninggalnya gitu kan, tadinya dari dunia
dalam itu mampir dulu, udah 500 tahun baru meninggal gitu. Secara meninggalnya tapi di alam sana gitu, bukan di alam dohir kita. Nah katanya beliau tuh mau menitiskan. Jadi bukan cuma beliau, makanya ada yang bilang bahwa para raja moksa gitu, para orang sakti yang moksa itu yang silem itu bakal nitis ya memang itu kata yang juga begitu. Itu yang saya ngobrol langsung sama saya gitu. Bahwa yang Pancasila akhir jam bakal nurunkan. Tapi ternyata yang saya cari yang aslinya pemegang ilmu Syekh Sultan ada di kamu. Sudah saya hargain kamu sebagai pemegang ilmu keasliannya Syekh Sultan. Ya saya jawab, saya juga menghargai Eyang karena Eyang itu seorang generasi kakek buyut saya lah istilahnya gitu. Kan bedanya berapa? Ya tuh ratusan tahun kan. Nah, dengan kekuatan ini, istilahnya saya tuh sudah bisa membaca. Di para kayangan nggak ada yang megang ilmunya ini, bisa saya hancurkan sebenarnya. Bisa kalau mau gitu ya, dengan kekuatan. Seperti halnya yang terjadi di Gunung Padang. Waktu saya pertama touring ke Gunung Padang, ternyata rekan-rekan yang dari Bogor itu merasakan ada energi yang negatif, kayak ada yang menyerang gitu. Kalau saya kan pagarnya nggak selalu harus mendeteksi gitu. Tapi begitu ya adik saya sendiri bilang, Kak ada ini katanya nih. Pas tanya yang lain, iya langsung gini kayak ada tembakan. Oh gitu, yaudah. Saya langsung istilahnya ya mengheningkan sedikit cipta ini, langsung ngejar gitu, kejar ke alam mana itu, ke rumah mana yang kekuatan yang ada di Gunung Padang. Sampai saya panggil kekuatannya Nabi Adam, ternyata lebih tinggi lagi itu di Gunung Padang kekuatannya. Sampai akhirnya pergi ke alam laut, kekuatan ruh gitu, cikal bakal sebelum diisikan ke bumi ini, dunia ini saya ambil langsung. Saya hantamkan kayak bom atom gitu, biar hancur, langsung tarik. Masukkan ke badan, udah begitu. Mungkin itu 5 menit juga enggak gitu, perang batin, perang gaib kalau saya menggunakan gitu. 5 menit juga enggak. Langsung saya tanya gimana? Oh sekarang udah ngeplos. Itu kekuatan seberapa ini? Kalau kita niat mau kekuatan ini saya gunakan gitu buat menghantamkan bangsa para dewa yang ada di kayangan di ketinggian gunung Himalaya, lautan di pokoknya bisa aja lah mana aja gitu mereka tinggal, kekuatan para sanghyang para dewa bisa saya kejar gitu. Cuma itu tetap menunggu komando dari langit kalau untuk penggunaannya. Tapi bisa dihancurkan. Nah, di situ dengan terjadinya misalnya Nabi Sulaiman bukan tadinya mengandalkan jin sakar, begitu ternyata ini gak mampu untuk menghancurkan negeri kayangan ini, kekuatan dari para dewa ini, para sanghyang ini. Ternyata kekuatan batin tauhid Nabi Sulaiman. Menajat lagi akhirnya terus. Nah, baru itu pernah bubar, pernah dihancurkan keraton istana sampai para sanghyang juga minggat istilahnya, pengungsi istilahnya. Tapi hasil ngungsi ini jadi jadi nyebar sekarang tuh di tiap ini bisa jadi. Bisa tembus gunung ini, bisa tembus ke Sanghyang gunung ini. Tapi waktu saya bertemu dengan Ibu Dewi Kuan Im gitu ya. Ternyata beliau tuh memang larinya ke dataran tinggi Tibet tuh, ya maksudnya mungkin ke Himalaya. Masih seolah mungkin dibangun lagi di sana negeri kayangan sedunianya gitu, yang para resi, para eyang, para sanghyang, batara guru, batara wenang, misalnya sanghyang wenang. Masih bisa saya kejar sebenarnya. Masih bisa kita hancurkan gitu. Biar jangan orang banyak yang manusia yang tersesat masuk ke sono gitu. Karena dulu juga di jalur ke para ini istilahnya berbeda agamanya gitu. Kalau ini jelas-jelas mengajarkan jadi para nabi, mengajarkan Islam, kalau ini enggak. Kalau yang pergi ke para sanghyang tuh cenderung kekuatannya ijajil, iblis gitu. Jadi menyesatkan ujung-ujung yang masuk ke alam
Siluman itu manusia yang tersesat sebenarnya secara tauhidnya, menyimpang dulu gitu. Makanya kita itu jangan sampai tergelincir seperti itu. Karena iming-imingnya banyak, iming-imingnya kekayaan, kesaktian. Ternyata kalau kita ngejar kesaktian juga, mereka tuh nggak sakti-sakti amat istilahnya. Kalau kita berguru ke bangsa siluman istilahnya, ke para sang hyang, para dewa, mereka tuh nggak sakti-sakti amat. Tauhid aja kalau kekuatan justru lebih menang kita gitu, lebih kekuatannya. Seperti saya nih duduk sekarang kalau mau gitu ya, kalau ada intrusi, saya dengan duduk masih berhadapan dengan kamera ini, tapi sukma saya bisa pergi ke sana gitu. Perang bisa menghantam gimana gitu. Itu dengan detik, kecepatan detik gitu. Cuma kadang-kadang kita tuh tidak bisa menjustice, menghukumi kalau nggak ada instruksi dari langit. Jadi kita juga nggak mentang-mentang bahwa oh kamu lebih mulia. Misalnya jenis manusia lebih mulia, apalagi yang bertauhid, maksudnya yang iman Islam benar-benar dan takwanya benar, itu kan lebih mulia daripada golongan malaikat. Apalagi ini siluman gitu, di bawah alam malakut di sini masih bisa. Cuma kadang-kadang karena mereka juga diizinkan oleh Allah, diberi umur panjang, kan udah ada perjanjian. Makanya di alam Jabar itu masanya berbeda karena dulu ada permintaan bahwa diberi penangguhan lah istilahnya, waktu. Ya udah kalau pergi ke sana, mungkin kalau saya posisi sekarang nih umur sudah setengah abad lebih, kalau pergi ke sana ibaratnya langsung aja ke alam malakut gitu, misalnya ke alam malakut yang tingkatnya tingkat 7. Mungkin berapa menit ke sini, di sini sekarang udah terjadi ratusan tahun kemudian, padahal ke sana cuma setengah jam istilahnya. Itu bisa kayak gitu. Tapi dengan perasaan seperti begini, saya jalan dulu lihat nih langit ini kalau mau gitu ya, dengan kesadaran. Pada begitu kita balik lagi, waduh, ini udah zaman udah berubah gitu, udah abad berbeda. Itu bisa seperti itu gitu. Cuma saya tekankan, bukan untuk mencari sok-sokan kehebatan, bukan. Dekatilah Allah, Allah, Allah terus aja dengan tauhid. Cari guru pembimbing yang membawa kita ke Allah untuk mendapatkan ridho Allah, karunia Allah, rahmat Allah, terus saja Allah, Allah semuanya. Jadi jangan bosan ke Allahnya gitu. Tapi jangan dikira bahwa Allah tuh jauh di sana, tidak. Dengan membersihkan pikiran, kolbu kita dari sifat iri, dengki, jahil, aniaya, sifat amarah, pikir segala macam itu bersihkan dengan banyak zikir gitu. Dengan zikrullah. Jadi merasakan kehadiran Allah, karena Allah lebih dekat daripada urat leher sendiri. Kenapa disimbolkan lebih dekat daripada urat leher sendiri? Karena di diri kita ada ruh. Ruh ini kumpulan sifat-sifat Allah. Wujud, kidam, bako, muhalaf, halil, hawadis, kiamuh, binapsih, wahdaniyat, kudrot, irodat, hayat, sama basar. Ini sifat ini sebenarnya sifat yang ada di manusia. Wujud ini wujud ada. Kidam, lebih dulu. Kita sebelum wujudin itu pernah ditanya. Sebelum lahir di dunia kita udah pernah ditanya. Bukankah aku Tuhan kamu? Alastu birobikum? Ya, itu ruh kita, sejati diri kita. Jadi ini cuma cangkang gitu. Yang aslinya kita itu dari sana aslinya. Yang berupa ruh tadi yang ditiupkan. Ini yang ditiupkan itu sifat-sifat yang tadi yang kita wajib kenal, itu sebenarnya sifat yang 13, bukan 20. Jadi sifat-sifat ini berupa ruh, komposisi dari ruh. Itu dimasukkan di diri kita, tiupan Allah ini. Makanya secara ini, begitu kita menyadari kesadaran diri pribadi, dengan banyak zikir, merasakan kehadiran Allah, Allah juga hadir. Karena Allah itu menurut prasangkaan hati kita. Kalau kita menyangka Allahnya di sana, ya pasti sangka ya jauh lah kalau gitu. Kalau menyangkanya di sana jauh. Kalau merasakan kehadiran Allah dekat, Allah dekat. Allah dekat lebih cepat daripada prasangkaan kita sebenarnya. Karena Allah tuh menguasai lahir batin, apa yang sebelum diucapkan, Allah tuh udah tahu apa yang mau diucapkan. Sebelum begitu mata kita melihat, apa yang jadi
penarik itu kenapa kita melihat sesuatu, Allah udah tahu apa yang terbersit di dalam batin kita, saking dekatnya. Itulah mungkin ajakan dari saya itu, nggak lepas-lepas, ganti hentinya untuk mengajak, ayolah kembali ke Allah, karena sumber kekuatan itu dari Allah. Jangan punya persekutuan ke lain dari Allah, karena bangsa jin, istilahnya bangsa siluman masih di bawah. Mereka bersekutu istilahnya orang, tapi dianggapnya sakti, kaya, mungkin gagah keilmuannya. Masih bisa kecil, masih bisa dihancurkan oleh kekuatan Allah. Kalau Allah sudah ridho ke seorang untuk udah didekatkan, udah jadi seorang ahli muqarrabin gitu. Ini kekuatan segala ada. Mau apa aja tinggal ya Allah, saya minta ini gitu. Cuma jangan mentang-mentang udah segala dekat masih kalau masih ada hawa nafsu gitu ya, keinginan kehendak kita, ya itu masih ada berarti hasutan-hasutan dari batin yang negatifnya gitu, dari setan-setan itu. Walaupun kita boleh menghendaki cita-cita buat apa, tapi buat beramal gitu. Ya Allah, saya minta kekayaan, tapi kekayaan ini untuk bisa memberi gitu, membantu, menolong orang dengan kekayaan itu. Ya Allah, saya minta diberi kekuatan ilmu. Buat apa? Buat nolong orang juga gitu. Cuma kadang-kadang walaupun kita mempunyai ilmu saciduh metu, terus ada orang yang datang, kalau dalam batinnya tidak yakin, ini nggak bakalan terjadi. Tapi kalau datangnya yakin, terus saya ada instruksi, istilahnya dari Allah itu ke orang itu, udah kamu datangin ini, terus saya ada instruksi, udah baca ini, ya klop, izin dan kehendak Allah bersatu di situ. Cuma kalau datangnya, saya nyobain, katanya orang ini hebat, cuma coba-coba gitu, istilahnya mau jajal, kadang-kadang bisa terbukti, bisa enggak. Karena di situ sudah jelas tidak yakin gitu, tidak ada ridho Allah. Allah yang ngizinin aja datang ketemu, minta doa, didoain, ya udah doain. Udah berapa lama kok nggak ada reaksinya bah gitu. Karena kita nggak yakin. Kalau yakin apa yang diucapkan kamu harus begini, ya siap. Harusnya kayak gitu. Insya Allah itu terjadi, kun fayakun. Nah, kembali lagi tentang peperangan batin gaib itu pernah terjadi dilaksanakan oleh Nabi Sulaiman. Dulu mengandalkan bangsa jin untuk menghantam kekuatan itu, ternyata tidak bisa. Tidak bisa untuk mengalahkan para yang udah ada di negeri siluman, di alam khayangan itu. Bangsa jin tidak bisa. Nah, yang saya ceritakan tadi ada yang kelewat nih. Yang Pancasona ini. Kan beliau tuh udah tinggi posisinya. Raja Jin di Galunggung yang kekuatannya itu, maaf saya ceritakan tapi nggak akan sebut namanya. Pokoknya beliau itu seorang raja penguasa kerajaan 8 arah mata angin di Galunggung ini. Suami istri, ibu ratu sama raja gitu. Kekuatan ini segitu luasnya di Nusantara, sampai Laut Kidul itu masih bawahannya gitu. Suaminya yang di Laut Kidul itu masih papihnya gitu. Yang saya pernah ceritakan bahwa saya bertempur dengan 13 naga itu ya termasuk itu gitu. Yang dari Laut Kidul itu masih bawahannya yang di sini gitu. Tapi begitu saya mau menemui Eyang Pancasona ini, karena pernah ketemu yang kedua kali gitu. Saya langsung ada yang bawa ke puncak Galunggung gitu, tapi itu kayak yang terbang gitu ya, itu mah secara hikmah mungkin. Jadi saya tahu posisinya di atas karena ada yang bawa. Nah, begitu yang menghadapi saya itu 2 orang suami itu, ya ini yang raja ratu, yang penguasa 8 arah mata angin. Begitu mau istilahnya saya mau ketemu Eyang ini, beliau itu seolah kayak ngamat lagi. Untuk menghadirkan Eyang Pancasona itu seolah ada alam gaib lagi, di alam jin itu ada alam gaib lagi, yaitu alam siluman itu yang lebih tinggi memang posisinya. Jadi Eyang Pancasona tidak bisa ditemui oleh jin sembarangan. Rajanya saja nih, istilahnya raja jin yang 8 arah mata angin kerajaannya. Kayak Eyang Pancasona itu seolah harus buka tirai hijab gaib lagi, baru beliau datang.
Nah udah gitu tuh ya ini langsung lihat wujudnya. Kalau dulu kan pertama tahun tahun 90-an itu kan ngerasuk di orang yang guru itu, guru aliran Pancasona. Jadi bisa ngobrol. Nah, waktu yang kedua kalinya misalnya saya itu pergi gitu. Itu mungkin kejadian tahun antar 96 lah. Jadi saya yang pergi ke sono, nemuin, ya tahu istilahnya oh ini yang namanya yang Pancasona, istilahnya secara wujudnya gitu, tapi di alam sana gitu. Nah itu bertahap ternyata. Jadi yang Pancasila yang dulunya seorang manusia itu harus melangkahi dulu alam bangsa kajinan. Jadi bangsa jin juga harus istilahnya bermohon dulu gitulah, buka hijab gaib baru. Ya ini sih katanya namanya yang Pancasila. Oh ini saya baru lihat orangnya istilahnya. Kalau dulu kan tahu namanya saja. Ya dia saya ngantar ke saya. Jadi dia tuh ngalik apa sambil ngerangkul gitu kan, ke saya ngerangkul. Jadi dibawa pulang lah ke kampung, ya ngelihat kawah langsung kayak kita kayak naik pakai drone melayang langsung. Jadi turunnya di kampung saya teh. Mungkin itu sebelum ya kayaknya sebelum apa antara 91-an lah kayaknya, karena saya itu belum ke sini gitu, belum ke Tasik, belum mukim lah istilahnya, ke Tasik itu belum mukim. Jadi tahun 89 punya guru juga kan seringnya ke daerah Cisayong, bukan kalau sekarang di Indihang nih, Kecamatan Indihang, dulu tuh ke Cisayong. Nah dari tahun 93-an, 91 udah mulai sering ke Indihang dan Cisayong. Kalau itu seolah saya tuh dibawain masih di sana lah, masih di Lampung. Masih di Lampung. Saya seolah dibawa ke Galunggung ke tempat, tapi saya diturunin di kampung waktu 93 95-nya udah baru ya istilahnya tinggal ikut sama nenek lah gitu. Itu sebelum pindah ke sini sebenarnya. Mungkin masih tahun 91 awal lah sebelum pindah ke Tasik. Masih di Lampung. Jadi pertama ketemu melalui yang istilahnya apa orang yang kerasukan. Jadi yang Pancasila masuk lah. Nah itu nggak lama kemudian saya yang ke sana baru tahu oh ini namanya yang Pancasila. Ternyata gaib ini berapa yang di kewilayahannya 8 arah mata angin kerajaannya. Jadi ke yang Pancasona tuh masih ada alam lagi yang harus kayak kita melihat jin lagi ya susah gitu ibaratnya. Gak sembarangan gitu. Berarti levelnya lebih tinggi itu orang-orang yang berada di alam Jabarut itu. Yang di alam apa kayangan itu lebih tinggi daripada bangsa jin gitu. Istilahnya kadar makomnya itu. Itu yang saya tahu, yang saya alamin. Ketemu langsung dengan Eyang Pancasona dan posisi keadaan apa kewilayahannya lebih tinggi daripada raja yang penguasa 8 arah mata angin ini. Mungkin dicukupkan sekian dulu, ini udah lebih dari 43 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.